Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini Bu Nurul akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, anak-anak tahu nggak sih Nabi Muhammad itu nabi keberapa ya? Jadi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, Nabi ke-25. Jadi Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1571 Masehi, bertepatan pada hari Senin. Jadi, pada saat kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa di mana pasukan gajah hendak merobohkan Ka'bah. Apa Ka'bah itu, Bu Guru? Ka'bah itu adalah tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslim. Pada saat Nabi Muhammad lahir, Allah mengirimkan Pada saat itu pula Allah mengirimkan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara Allah menjatuhkan batu-batu penyebar penyakit kepada pasukan kaum gajah. Maka dari itu di tahun tersebut saat kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun gajah. Kenapa? Ya karena tadi ada perang ataupun pasukan kaum gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian saat Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim karena ayahnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan atau sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia. Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya telah meninggal dunia. Tak lama setelah Muhammad berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Begitu pula ketika Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Nah, dan saat itu pula Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika Muhammad mulai dewasa, Nabi Muhammad membantu pamannya, membantu perekonomian pamannya karena saat itu perekonomian Nabi Muhammad dan pamannya sangat menipis. Akhirnya Muhammad bekerja ataupun berdagang di sebuah pasar-pasar, berdagang dengan bekerja sama dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Nah, karena sifat jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan dapat dipercaya oleh semua orang, terutama kepada bosnya tadi, si perempuan tadi, si Siti Khadijah tadi, akhirnya si Nabi Muhammad ini berhasil membantu perekonomian pamannya. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad juga membuat si perempuan tadi, Siti Khadijah tadi, terpesona dan akhirnya mereka pun menikah. Nah, selang beberapa waktu Nabi Muhammad bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya Nabi Muhammad dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad pun menjadi bingung dan Nabi Muhammad kepikiran terus, kenapa ya Allah, kenapa saya bermimpi ditemui oleh malaikat Jibril? Akhirnya Nabi
Gua Hira untuk merenung sejenak. Ketika di Gua Hira, ketika sampai di Gua Hira, Nabi Malaikat Jibril ternyata benar-benar menemui si Muhammad. Dan Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Muhammad. Saat itu pula Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama apa? Yaitu berupa ayat Al-Qur'an. Surah apa? Ayo anak-anak. Jadi wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yaitu pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada saat kejadian itu Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa tahun setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah agar berdakwah secara terang-terangan. Setelah itu Nabi Muhammad pun setelah beberapa tahun Nabi Muhammad menjalani dakwah ke negeri ini, ke desa ini selama beberapa tahun secara terang-terangan. Ternyata Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri dan pamannya. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah ditemani oleh Malaikat Jibril untuk melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan ini yang dikenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Nah, di sini dan di saat itu juga Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu seperti yang kita kerjakan dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu ada 17 rakaat. Setelah bertahun-tahun Nabi Muhammad menyebarkan kebenaran agama Islam, berdakwah ke sana ke sini, dari mulai dakwah yang sembunyi-sembunyi sampai akhirnya berdakwah secara terang-terangan, sampai akhirnya Nabi Muhammad pun sakit parah, sakit yang tidak bisa disembuhkan, dan akhirnya Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, pada saat itu pula diperingati sebagai bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, diperingati sebagai Hari Maulud Nabi. Artinya apa Bu Guru Maulud Nabi? Yaitu di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal itu diperingati sebagai hari untuk mengenang kisah perjuangan dan juga perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah anak-anak, jadi dari kisah Nabi Muhammad ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Kenapa Bu Guru? Apa aja yang harus diambil dari kisah ini? Yang pertama, kita harus jujur dan sabar. Yang kedua, kita harus amanah, dapat dipercaya. Kalau kita udah dipercaya oleh Bu Guru, berarti kita disayang sama Bu Guru. Terus apalagi Bu Guru? Sifat yang harus kita teladani dari kisah Nabi Muhammad, yaitu kita harus menyampaikan pesan apabila disuruh oleh orang tua maupun guru. Misalnya, Mbak Sarah, nanti setelah pulang sekolah jangan lupa cuci tangan, jangan lupa salim orang tuanya. Nah, itu pesan yang Ibu sampaikan untuk Mbak Sarah harus dilakukan. Kemudian apalagi? Kemudian kita harus cerdas dan juga pandai seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini untuk cerita kisah
kisah Nabi Ibu cukupkan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi esok hari dengan cerita kisah yang lain. Kisah Nabi siapa? Besok kita sambung lagi untuk cerita kisah Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.